Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak. Nah, selamat datang di pembelajaran IPA. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama tentang sistem gerak. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari sistem gerak pada manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Nah, di pertemuan kali ini, kira-kira bagaimana sih sistem gerak hewan dan tumbuhan? Nah, jadi dari tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Langsung aja ke materinya. Nah, hewan dan tumbuhan seperti kita tahu itu juga mengalami uh, perpindahan atau melakukan pergerakan. Nah, gimana sih cara mereka, hewan dan tumbuhan itu bergerak? Nah, jadi dari gambar nih, misalnya higang, ada yang berlari atau burung yang terbang. Itu kan tujuannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lainnya. Artinya hewan dan tumbuhan juga bergerak. Nah, cara bergeraknya itu macam-macam. Misalnya kalau hewan ada yang berlari, ada yang terbang, berenang, merayap, dan sebagainya. Nah, kalau hewan darat itu umumnya bergerak menggunakan otot dan rangka atau kakinya untuk berlari. Dan kalau ikan bergerak menggunakan sirip. Sedangkan kalau burung terbang menggunakan sayap. Nah, di sini Ibu akan jelaskan hewan bergerak dalam air. Nah, di sini kita lihat ada ikan yang berenang-renang di air. Bagaimana sih ikan tersebut akhirnya bisa melayang-layang di air, bisa mengatur ketinggian saat ingin berenang. Nah, jadi air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan di udara, sehingga hewan itu lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Nah, gimana sih cara ikan bisa bergerak? Jadi kalau air itu memiliki gaya angkat ke atas yang lebih besar dibandingkan udara. Dan massa jenis ikan itu lebih kecil dibandingkan lingkungannya, sehingga ikan akhirnya bisa melayang-layang di air. Nah, kemudian dari bentuk tubuhnya. Nah, bentuk tubuh hewan air itu berbeda dengan bentuk tubuh hewan di darat. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, bentuk tubuh ikan di dalam air itu torpedo atau streamline. Sehingga memudahkan hewan untuk bergerak di dalam air. Kemudian memiliki otot dan tulang yang fleksibel. Selanjutnya siripnya itu digunakan untuk menjaga keseimbangan dan gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun. Nah, jadi mekanisme bagaimana ikan dapat berenang itu karena bentuk tubuhnya, otot dan tulangnya juga menunjang, kemudian ada sirip dan gelembung renang. Kemudian gerak hewan di udara. Nah, hewan di udara atau burung, bagaimana sih burung bisa terbang? Nah, burung bisa terbang karena dibantu dengan sayapnya. Nah, sayapnya itu berbentuk airfoil. Artinya kerangkanya kuat dan ringan dan bentuk sayapnya itu melengkung sehingga bertujuan untuk memperbesar gaya angkat dan gaya dorong sehingga burung akhirnya dapat mengangkat tubuhnya dan terbang di udara. Dan bagaimana cara bernafasnya? Burung juga memiliki pundi-pundi udara untuk membantu pernafasan. Nah, kalau hewan di darat kurang lebih sama seperti manusia. Jadi ditunjang oleh otot dan rangka yang kuat. Nah, semakin besar hewan itu biasanya cara bergerak itu semakin lambat karena massa tubuhnya yang besar. Semakin besar massa tubuhnya, itu gaya inersianya itu atau kecenderungan untuk diamnya itu semakin besar. Sehingga akhirnya saat bergerak itu lebih lambat dibandingkan hewan-hewan yang ukurannya lebih kecil seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada, sebentar, ada endonom, eksionom, dan higroskopis. Nah, kalau endonom itu dipengaruhi rangsang dari dalam sel, jadi dari dalam selnya sendiri yang mengakibatkan bergerak. Kemudian ada eksionom. Nah, eksionom itu dipengaruhi dari luar sel, jadi ada rangsangan dari luar sel yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak. Nah, kalau higroskopis itu dipengaruhi oleh kadar air. Ini jelasnya. Yang pertama, gerak endonom. Nah, gerak endonom ini contohnya ada di tanaman hidrilla. Nah, tanaman hidrilla ini kalau kita perbesar itu ada yang hijau-hijau, yang bulat-bulat itu seperti bergerak. Nah, hijau-hijau itu klorofil. Sepertinya kalau kita lihat secara mata langsung itu sepertinya klorofil yang bergerak. Sebenarnya itu bukan klorofil yang bergerak, tapi karena aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla yang menyebabkan seperti ada pergerakan. Kemudian gerak eksionom. Gerak eksionom ini terbagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Nah, ketiganya ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Nah, kalau gerak nasti itu pergerakannya tidak mengikuti rangsangan. Nah, kalau gerak taksis itu gerak seluruh tubuh tumbuhan atau berpindah tempat yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Nah, gerak tropisme ini terbagi lagi, ada fototropisme. Nah, fototropisme ini dipengaruhi oleh cahaya. Jadi, saat tanaman, nah ini ada tanaman, ditaruh di dekat jendela. Nah, si tanaman ini akan tumbuh atau bergerak ke arah cahaya, jadi mendekati cahaya. Nah, karena gerak tropisme ini mengikuti rangsangannya. Nah, di sini diberi rangsangan cahaya, maka tumbuhnya akan mengikuti cahaya matahari. Dari mana asalnya? Nah, dari tanaman ini kita lihat arah cahaya mata itu dari kanan, makanya tumbuhnya akan ke arah kanan. Karena fototropisme itu dipengaruhi cahaya. Yang kedua, geotropisme. Geotropisme itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi walaupun kita taruh nih, misalnya potnya miring, itu akar itu nggak akan tumbuhnya ke samping, tetap akan ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, gravitasi itu kan mengarah ke bawah, sehingga walaupun miring, itu akarnya akan tetap mengarah ke bawah karena pengaruh gravitasi. Kemudian tikmotropisme. Contohnya ini ada tanaman sulur. Kedua, hidrotropisme. Hidrotropisme itu dipengaruhi oleh air. Misalnya nih, kita punya tanaman. Nah, akar ini bisa mengetahui di mana letak air. Misalnya airnya itu lebih banyak ke arah kiri. Nah, maka si akar ini akan tumbuh ke arah kiri, mencari air, sumber airnya ada di mana. Misalnya sumber airnya ada di sebelah kanan, maka tumbuhnya akarnya akan ke kanan. Nah, ini dipengaruhi oleh di mana sumber airnya. Kemudian gerak nasti, kemudian ada kemotropisme. Kemotropisme itu dipengaruhi oleh bahan kimia. Nah, misalnya di sini ada tanaman yang ditanam, akarnya tumbuh ke bawah, kemudian diberi pupuk. Pupuk itu kan bahan kimia ya. Nah, pupuk itu kan membantu nutrisi tanaman, bukan hanya air. Jadi saat sebelumnya akarnya itu ke sebelah kiri mencari air, kemudian saat diberi pupuk di sebelah kanan, akarnya akan seimbang ke arah kiri dan ke kanan. Ke kiri mengambil air, ke kanan mengambil pupuknya, gitu. Karena keduanya adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman itu tahu mana yang dibutuhkan ya, oh butuh air. Mereka akan mencari air. Oh di sini butuh pupuk, nutrisi kayak seperti manusia makan, perlu makanan juga. Nah, makanan itu pupuknya itu. Jadi si tanaman ini sudah secara alami sudah tahu di mana letaknya.
misalnya air di sebelah kirinya, maka akarnya akan tumbuh memanjang ke sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kalau gerak nasti, itu gerak yang tumbuh-tumbuhannya arah geraknya tidak mengikuti arah rangsangan. Misalnya seismonasti. Seismonasti itu karena sentuhan. Misalnya disentuhnya di sebelah mana, mereka akan menutup seluruhnya kan, nggak cuma yang eh, di ujungnya aja. Misalnya ini putri malu tuh saat disentuh oleh tangan, nah itu daunnya akan menutup semuanya karena pengaruh dari sentuhan. Kemudian ada fotonasti. Fotonasti itu karena cahaya, foto itu cahaya. Contohnya ini ada bunga yang selalu mekar pada jam tertentu. Misalnya ada tanaman Wijaya Kusuma, itu setiap jam 4 sore itu mekar, atau jam tengah malam itu mekar. Nah, itu karena pengaruh cahaya. Kemudian termonasti. Termonasti itu akibat suhu. Misalnya ini ada bunga tulip. Nah, bunga tulip ini selalu mekar saat musim-musim tertentu, misalnya musim semi. Nah, kenapa eh, bunga itu bisa tahu, oh sekarang musim semi, oh sekarang musim hujan. Nah, saat musim hujan, saat musim dingin, bunga ini tidak akan mekar. Tapi kenapa saat musim semi, tanaman itu tahu gitu secara otomatis, oh sekarang musim semi, waktunya tumbuh. Bukan secara otomatis, tapi memang tumbuhan itu ada yang namanya gerak termonasti, jadi dipengaruhi oleh suhu. Nah, saat suhu musim semi dan suhu musim hujan itu kan berbeda ya suhunya. Nah, tumbuhan itu punya punya kepekaan tersendiri saat suhunya tertentu, saat suhu tertentu, misalnya saat musim semi. Nah, mereka akan otomatis mekar seperti itu. Ini ada gerak taksis. Gerak taksis itu contohnya ada fototaksis. Di sini ada contohnya bergerak ke arah cahaya. Kemudian ada kemotaksis. Kemotaksis itu pada bahan kimia. Contohnya ini tanaman melakukan perkembangbiakan. Jadi terjadi penyerbukan dari benang sari ke putik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa cari di buku atau di internet. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya untuk kalian mempermudah kalian memahami dari gambar. Nah, kalian bisa lebih jelasnya lagi baca di buku. Yang terakhir itu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu akibat perubahan kadar air. Misalnya ini ada tanaman polong-polongan. Tanaman polong-polongan ini mereka akan membuka saat kadar air di tanaman itu sedikit atau berkurang. Jadi saat suatu tanaman, misalnya kacang polong, saat kadar air di tubuh tumbuhan itu berkurang, maka otomatis si kacang itu akan terbuka. Gitu. Kenapa terbuka? Kalau kita misalnya, kenapa ya itu terbuka? Apakah itu secara otomatis? Iya, otomatis saat si tanaman ini udah tahu nih saat kadar air di tubuh tumbuhan itu sedikit. Nah, otomatis itu akan terbuka seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya kalian rangkum di buku catatan IPA, kalian gambar kalau perlu ya untuk mempermudah kalian memahami. Jadi semakin baik rangkuman kalian, maka nilainya akan semakin baik pula. Nah, itu tugas-tugasnya bisa dilihat juga di Classroom dan bisa ditanyakan di WA secara japri atau grup. Nah, semoga kalian bisa paham dengan materinya. Ibu berharap kalian tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajar secara online. Semoga kalian bisa paham dan tetap semangat. Kurang lebihnya, Ibu ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum